Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Sungguh luar biasa anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Dan pada kesempatan yang indah ini kita boleh kembali berjumpa untuk bersama-sama merenungkan firman-Nya di dalam renungan harian Sabtu 18 Juni 2022. Mari berdoa. Terpuji namamu Tuhan, pemilik kehidupan kami. Sungguh luar biasa anugerah yang Engkau berikan kepada kami, sehingga Engkau boleh menyatakan nafas yang baru, kekuatan dan kesehatan kepada kami. Kami mau bersyukur Tuhan lewat firman-Mu pada saat ini yang akan bersama-sama kami dengarkan. Sekiranya firman ini boleh kami pahami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkatilah kami semua anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini dari kitab Injil Matius pasal 9 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-34, firman Tuhan. Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutnya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Iya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjama mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak katanya, "Yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel." Tetapi orang Farisi berkata, "Dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan." Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah menikmati dan mewartakan kuasa-Nya. Terkadang Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam kehidupan kita, perbedaan pandangan dalam melihat sesuatu yang sama biasanya akan melahirkan dua pendapat dan sikap yang berbeda. Meskipun apa yang kita lihat itu sebenarnya sama, tetapi terkadang pandangan kita bisa menghasilkan pendapat yang berbeda. Misalnya, ada dua orang yang melihat jalan yang sama di daerah pegunungan, tetapi berbeda pendapat karena beda tempat berdiri, beda pemikiran. Yang satu berdiri di atas ketinggian sehingga menyebut jalan tersebut jalan menurun, sementara yang satu berdiri di bagian bawah dan menyebut jalan tersebut tanjakan. Sungguh nyata perbedaan dari cerita ini, meskipun oknumnya tetaplah sama. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dalam teks bacaan kita terlihat jelas dua sikap berbeda yang ditunjukkan oleh si buta dengan orang Farisi. Padahal keduanya menyaksikan hal yang sama tentang kuasa yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Perbedaan sikap tersebut sangat menentukan cara mereka mengimani karya Allah dalam Yesus Kristus. Dua orang buta menunjukkan kesungguhan untuk bertemu Yesus karena iman mereka. Iman mereka yang melampaui iman para ahli Taurat dan pemimpin Yahudi. Iman yang membuat mata mereka melihat kuasa Allah sekalipun mereka buta.
Mereka sungguh sadar bahwa mereka tidak berdaya untuk membebaskan diri dari penderitaan. Namun Allah sanggup, sehingga dengan menerima kesembuhan yang dinyatakan Yesus atas dirinya, menghasilkan semangat yang luar biasa untuk mewartakan kasih dan kuasa Allah. Sementara itu sikap orang Farisi dengan kekerasan hati mereka, dengan keegoisan mereka, menolak untuk percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, untuk dapat melihat dan mengalami kasih serta kuasa Allah, tentunya dibutuhkan kesungguhan iman, keteguhan iman, kerendahan hati, dan penyerahan diri yang utuh. Iman yang sungguh akan mengarahkan kita untuk percaya bahwa Allah sanggup melakukan perkara yang luar biasa bagi kita. Mustahil bagi kita manusia, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Mari berdoa. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tidak ada manusia yang bisa melampaui akal pikiran Allah. Kami manusia sanggup untuk merencanakan berbagai hal dalam kehidupan kami, tetapi Tuhan yang menentukan, entah itu kebutuhan kami atau hanya keinginan kami. Firman ini boleh memperkuat iman kami, meneguhkan iman kami, agar boleh diberikan kekuatan untuk dapat bersaksi, menyatakan, mewartakan kebenaran Tuhan, menyatakan dan mewartakan kuasa-Nya dalam kehidupan kami. Kami menyadari kami terbatas, Tuhan, tetapi kami percaya kuasa Roh Kudus akan menolong kami untuk dapat memberanikan diri menyatakan kebenaran. Engkau senantiasa menolong kehidupan jemaat, bagi orang tua di dalam masa tua mereka. Engkau senantiasa menopang mereka, memberikan kekuatan, memberikan topangan agar boleh bersukacita menjalani kehidupan mereka. Pekerjaan jemaat Tuhan, Engkau senantiasa memberkati semuanya itu. Biarlah ya Tuhan, mereka boleh menjalani pekerjaan mereka dengan baik, agar dipakai untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan baik. Berkati anak-anak-Mu dalam masa pertumbuhan, biarlah mereka bertumbuh dalam kasih-Mu. Berikan ketekunan agar mereka boleh menyelesaikan pendidikan mereka dan boleh menjalani masa muda mereka sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Kuatkan, hiburkan mereka yang mengalami duka cita karena kehilangan. Berikan kesembuhan kepada mereka, berikan kesabaran kepada mereka yang mengalami sakit penyakit, Tuhan. Biarlah mereka senantiasa bersyukur atas pertambahan usia dan berkat-berkat yang Engkau anugerahkan kepada mereka. Berikan kebijaksanaan untuk mengelola berkat mereka dan boleh berbagi bagi sesama yang mengalami kekurangan. Engkau senantiasa menolong kami dalam setiap pergumulan hidup kami dan rencana hidup kami. Engkau senantiasa campur tangan. Berkati bangsa dan negara kami dalam menjalani dan merancang kehidupan bangsa dan negara ini. Tuhan, berkati pemimpin kami agar boleh senantiasa memimpin kami, senantiasa mengalami keadilan dan juga persatuan. Kami memberikan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan. Engkau yang menolong kami, menguatkan kami agar boleh menjalani kehidupan ini senantiasa mengalami damai sejahtera. Ampuni segala dan dosa kami yang melawan kehendak-Mu. Bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita untuk menyatakan kebenaran dalam kehidupan kita. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.